Selamat datang di Valistik, video tutorial pengisian survei pertanian hortikultura. Video ini dibuat agar teman-teman semua dapat secara lancar mengisi kuesioner survei pertanian hortikultura atau SPH tanpa menimbulkan isian yang tidak wajar, isian yang inkonsisten, dan isian yang tidak lengkap. Perlu diingat bahwa pengumpulan dokumen di PPS maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Lebih dari itu, tentunya akan mengganggu proses pengolahan data. Sebagai disclaimer, rentang kewajaran produktivitas dan rentang harga tidak akan dibahas di sini, karena kedua hal tersebut sudah termasuk bagian pengolahan data. Memasuki dokumen yang pertama yaitu kuesioner sayuran dan buah-buahan semusim atau SPH-SBS. Yuk disimak. Variabel pertama ialah variabel luas tanaman akhir bulan yang lalu. Variabel ini disalin dari isian kolom 7 bulan sebelumnya. Selanjutnya ialah variabel luas panen, yang terdiri dari dua kategori. Pertama ialah luas panen habis, yakni luas tanaman yang dipanen habis, yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada bulan bersangkutan dibongkar. Dan yang kedua ialah luas panen belum habis, yaitu luas tanaman yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada bulan yang bersangkutan belum dibongkar. Kemudian luas rusak atau busuk memiliki definisi, yakni luas tanaman yang rusak atau gagal panen, baik karena musibah ataupun hama. Sedangkan luas penanaman baru ialah luas lahan yang digunakan untuk penanaman tanaman baru. Luas rusak atau busuk dan luas penanaman baru saya rasa cukup jelas. Kemudian, luas tanaman akhir bulan laporan yang memiliki definisi luas tanaman akhir dari bulan yang bersangkutan. Perhitungannya dapat dilihat pada kuesioner. Hati-hati, jangan sampai salah menghitung ya. Selanjutnya adalah produksi. Pertama, produksi dipanen habis atau dibongkar, yang memiliki arti hasil yang didapat dari tanaman yang dipanen habis atau dibongkar pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya, ialah produksi belum habis, yakni hasil yang didapat dari tanaman yang dipanen dan pada bulan yang bersangkutan belum dibongkar. Yang terakhir, ialah harga jual petani per kilogram. Definisinya ialah harga penjualan dari tanaman yang dipanen dari tangan pertama, yakni dari petani itu sendiri. Untuk kolom keterangan, silakan diisi keterangan pendukung semisal ada kejadian atau fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Validasi yang dimiliki oleh SPH-SBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas tanaman akhir bulan laporan untuk dokumen bulan sekarang harus sama dengan luas tanaman akhir bulan yang lalu untuk dokumen bulan selanjutnya. Dengan kata lain, isian kolom 7 dokumen bulan sekarang harus sama dengan isian kolom 3 dokumen bulan yang akan datang. Selanjutnya, jika luas panen habis dibongkar terisi lebih dari 0, atau di kolom 4, maka produksi dipanen habis atau dibongkar, artinya kolom 9, harus terisi lebih dari 0. Jika luas panen belum habis terisi lebih dari 0 atau kolom 5, maka produksi dipanen belum habis, dalam hal ini kolom 10, harus terisi lebih dari 0. Selanjutnya, luas tanaman akhir bulan, yakni kolom 8, ialah perhitungan kolom 3, dikurang kolom 4, dikurang kolom 6, kemudian ditambah kolom 7. Perhitungan selain ini sama sekali tidak dibenarkan. Selanjutnya, jika kolom produksi, yakni kolom 9 dan 10 lebih dari 0, maka harga jual petani harus terisi lebih dari 0. Nilai produksi habis dibongkar atau kolom 9 dibagi luas panen habis dibongkar harus masuk rentang yang ditentukan. Begitu juga untuk produksi belum habis, yakni kolom 10 dibagi luas panen belum habis. Apabila lebih atau kurang dari rentang yang ditentukan, maka dianggap tidak wajar. Nilai kolom 11, yakni harga jual petani per kilogram, harus masuk rentang yang ditentukan. Apabila lebih atau kurang, maka dianggap tidak wajar untuk setiap komoditas. Baiklah, itu semua ialah definisi dan validasi dari masing-masing variabel di kuesioner SBS, yakni sayur dan buah-buahan semusim. Apabila disimpulkan, variabel-variabel yang harus mendapat perhatian lebih ialah: pertama, luas panen, baik dibongkar maupun belum, luas tanaman akhir bulan, produksi, baik dibongkar ataupun tidak, dan yang terakhir, harga jual petani per kilogram. Sekian tentang SPH-SBS. Kita akan mempelajari dokumen yang kedua yaitu SPH-BST, yakni buah-buahan dan sayuran tahunan. Pada dokumen ini terdapat variabel sebagai berikut. Pertama, yakni luas tanaman akhir triwulan yang lalu. Yang kedua, yakni tanaman yang dibongkar habis, yakni luas tanaman yang ditebang atau dibongkar pada saat panen di triwulan yang bersangkutan. Selanjutnya, variabel tanaman baru. Variabel ini berisi jumlah penanaman baru pada setiap jenis buah-buahan tahunan di triwulan yang bersangkutan. Selanjutnya ialah tanaman yang belum menghasilkan. Definisinya ialah tanaman yang sama sekali belum pernah menghasilkan buah semenjak ditanam. Saya ulangi lagi, sama sekali belum pernah menghasilkan buah semenjak ditanam. Kemudian tanaman produktif. Pada variabel ini terdapat dua kategori,
yakni tanaman produktif yang menghasilkan dan tanaman produktif yang sedang tidak menghasilkan. Tanaman produktif yang menghasilkan ialah jumlah tanaman yang berbuah dan dipanen untuk dijual. Sedangkan tanaman produktif yang sedang tidak menghasilkan ialah tanaman yang pernah berbuah maupun sedang berbuah, namun hasil dari tanaman tersebut tidak dijual. Selanjutnya ialah tanaman tua atau rusak. Tanaman tua atau rusak ialah tanaman yang dulunya pernah menghasilkan, namun di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang diperkirakan tidak menghasilkan buah lagi, entah karena tua, tidak produktif lagi, ataupun rusak. Selanjutnya ialah jumlah tanaman akhir triwulan laporan. Ialah jumlah tanaman akhir dari triwulan yang bersangkutan. Penghitungannya dapat dilihat pada kuesioner. Dikarenakan biasanya jumlah pohon dari masing-masing jenis tanaman sangat banyak, maka hati-hati ya teman-teman, jangan salah menghitung ya. Variabel selanjutnya ialah produksi, yakni hasil yang didapat atau yang dipanen dari tanaman produktif yang menghasilkan. Yang terakhir ialah harga jual petani per kilogram. Definisinya ialah harga penjualan dari tanaman yang dipanen dari tangan pertama, yakni dari petani itu sendiri. Untuk kolom keterangan, silakan diisi keterangan pendukung yang mendukung amatan untuk setiap jenis tanaman. Validasi dokumen SPH-BST kurang lebih seperti ini. Pertama, luas tanaman akhir triwulan laporan untuk dokumen triwulan sekarang harus sama dengan luas tanaman akhir triwulan yang lalu untuk dokumen triwulan sebelumnya. Dengan kata lain, isian kolom ketiga dokumen triwulan sekarang harus sama dengan isian kolom 10 dokumen triwulan yang lalu. Kedua, jika tanaman produktif yang menghasilkan terisi lebih dari 0 dalam hal ini kolom 7, maka nilai produksi harus terisi lebih dari 0. Ketiga, jumlah tanaman akhir triwulan perhitungannya harus sesuai seperti yang dijelaskan pada kuesioner. Kesalahan hitung tentunya dilarang. Keempat, jika kolom produksi lebih dari 0, maka harga jual petani per kilogram harus terisi lebih dari 0. Kelima, jika nilai kolom produksi dibagi jumlah tanaman produktif yang menghasilkan keluar dari rentang yang ditentukan, maka akan dianggap tidak wajar. Yang terakhir, nilai harga jual petani per kilogram harus masuk rentang yang ditentukan. Apabila lebih atau kurang, tentunya akan dianggap tidak wajar. Sekian paparan definisi dan validasi dari masing-masing variabel di kuesioner buah dan sayuran tahunan. Apabila disimpulkan, variabel-variabel yang harus mendapat perhatian ialah: pertama, tanaman belum menghasilkan; kedua, tanaman produktif, yakni baik yang menghasilkan maupun yang sedang tidak menghasilkan; ketiga, jumlah tanaman akhir triwulan laporan; keempat, produksi; dan yang terakhir, harga jual petani per kilogram. Sekian. Selanjutnya ialah yang terakhir. Kita akan mempelajari dokumen SPH TBM, yakni tanaman biofarmaka. Variabel pertama ialah variabel luas tanaman akhir triwulan yang lalu. Variabel yang kedua ialah luas panen yang terdiri dari dua kategori. Pertama, ialah luas panen habis atau dibongkar, yakni luas tanaman yang dipanen habis dan pada triwulan bersangkutan dibongkar. Kedua, luas panen belum habis, yaitu luas tanaman yang dipanen pada triwulan yang bersangkutan dan belum dibongkar. Selanjutnya ialah variabel luas rusak atau busuk, yang memiliki arti luas panen yang rusak karena hama ataupun musibah. Sedangkan luas penanaman baru memiliki definisi, yakni luas lahan yang digunakan untuk penanaman tanaman baru. Saya rasa dua variabel ini cukup jelas. Selanjutnya ialah luas tanaman akhir triwulan laporan. Definisinya ialah luas tanaman akhir dari triwulan yang bersangkutan. Perhitungannya dapat dilihat pada kuesioner. Hati-hati, teman-teman jangan sampai salah menghitung ya. Selanjutnya ialah variabel produksi, yang terdiri dari dua kategori. Pertama yakni produksi yang dipanen habis atau dibongkar, yakni hasil yang didapat dari tanaman yang dipanen dan dibongkar pada triwulan yang bersangkutan. Selanjutnya ialah produksi yang dipanen belum habis, yakni hasil yang didapat dari tanaman yang dipanen dan pada triwulan yang bersangkutan belum dibongkar. Yang terakhir ialah harga jual petani per kilogram. Definisinya ialah harga penjualan dari tanaman yang dipanen dari tangan pertama, yakni dari petani itu sendiri. Untuk kolom keterangan, silakan diisi keterangan pendukung semisal ada kejadian atau fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Tanaman biofarmaka, validasi kuesionernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas tanaman akhir triwulan laporan untuk dokumen triwulan sekarang harus sama dengan luas tanaman akhir dokumen triwulan yang lalu. Yang kedua, jika luas panen habis dibongkar terisi lebih dari 0, maka produksi dipanen atau habis dibongkar dalam hal ini kolom 9 harus terisi lebih dari 0. Begitu juga ketika luas panen belum habis terisi lebih dari 0, maka nilai produksi dipanen belum habis dalam hal ini kolom 10 harus terisi lebih dari 0 juga. Selanjutnya, luas tanaman akhir triwulan harus sama dengan perhitungan yang telah tersedia pada kuesioner. Perhitungan lain selain ini sama sekali tidak dibenarkan. Untuk validasi kelima, jika kolom produksi, yakni kolom 9 atau 10 terisi lebih dari 0, maka harga jual petani, yakni kolom 11, harus terisi lebih dari 0. Selanjutnya, nilai produksi habis dibongkar, yakni kolom 9, dibagi luas panen habis dibongkar, yakni kolom 4, harus masuk rentang yang telah ditentukan.
Begitu juga untuk produksi yang belum habis dibagi luas panen belum habis. Keduanya harus masuk rentang yang telah ditentukan. Untuk validasi terakhir, yakni kolom 11 yakni harga jual per kilogram, harus masuk rentang yang ditentukan. Apabila keluar dari rentang yang ditentukan, maka dianggap tidak wajar. Secara kesimpulan, variabel-variabel yang harus mendapat perhatian pada tanaman biofarmaka ialah yang pertama, luas panen, baik dibongkar maupun tidak. Yang kedua, luas tanaman akhir triwulan. Ketiga, produksi, baik dibongkar maupun tidak. Dan yang terakhir, harga jual petani per kilogram. Sekian dari SPH TBF. Dengan berakhirnya pemaparan kuesioner tanaman biofarmaka, maka berakhir pula video pemaparan ini. Teman-teman dapat memutar ulang, mempause, ataupun memperlambat videonya berulang-ulang agar semakin paham tentang kuesioner SPH. Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.